Tuhan, silakan duduk. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jumpa kembali hari ini dalam ibadah bersama-sama. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu kita bersama-sama belajar amanat agung Yesus Kristus, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan setiap kehendak Allah, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan. Hari ini kita akan bersama-sama melihat sakramen yang Yesus ajarkan di minggu yang lalu, yaitu baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita meyakini sakramen yang Yesus ajarkan, yaitu salah satunya sakramen baptisan air. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita hari ini untuk melihat sakramen baptisan air. Dalam kitab Perjanjian Baru ada 4 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat kitab Injil ini di situ juga membahas tentang sakramen baptisan air. Dan sakramen baptisan air itu adalah satu perintah dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, sakramen baptisan air adalah perintah dari Tuhan Yesus. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin kita melihat bersama baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dan yang kedua, kita mau melihat baptisan air yang Yesus lakukan atau yang Yesus alami dalam hidupnya lewat keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kesempatan hari ini mari kita bersama terbuka, hati kita terbuka, seluruh hidup kita kepada firman Tuhan. Dan saya mau mengajak kita membaca Matius pasal 3 ayat 1 sampai 2, dan kita akan lanjut dalam ayat yang ke-11 yang akan kita baca bersama-sama. Kita lihat terlebih dahulu, yaitu baptisan Yohanes. Matius 3 ayat pertama dan kedua, dan lanjut ayat yang ke-11 secara bersama-sama. 1, 2, 3. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun di Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat 11 kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sakramen baptisan air itu dalam bahasa Latinnya disebut sakramentum. Sakramentum artinya sebuah sumpah, sebuah janji yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Lalu dari kitab Perjanjian Baru, dari bahasa Yunani yaitu misterion. Misterion artinya keselamatan melalui tindakan dan simbol. Sekali lagi, misterium artinya misteri yang dibukakan, yang disingkapkan,
yaitu keselamatan. Keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui apa? Melalui tindakan, melalui perbuatan dan simbol. Karena itu sakramen adalah sebuah tindakan, sebuah simbol yang Alkitab mau kita lakukan, mau kita hidupi bersama-sama. Nah, sebagai gereja penyebaran Injil memiliki sakramen. Salah satunya adalah sakramen baptisan air. Dan kita mau melihat dari kitab yang sudah kita baca bersama-sama jemaat Tuhan, dalam ayat 1 sampai 2 sangat jelas bahwa Yohanes Pembaptis di padang gurun di Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan air adalah sebuah pertobatan. Amin. Sekali lagi, baptisan air adalah tanda pertobatan. Dan Yohanes Pembaptis berseru, dia menyampaikan kepada orang-orang yang ada di Yudea dan sekitarnya. Yohanes menyerukan tentang berita pertobatan. Karena pertobatan yang menurut Alkitab adalah sebuah perubahan. Dimulai dari pikiran kita, dimulai dari pembaharuan tujuan hidup kita, dimulai dari bagaimana sikap hati kita. Yang tadinya cara hidup kita hidup di dalam dosa, melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Tuhan mau lewat Yohanes berita pertobatan, yaitu berbalik dari cara hidup yang salah kepada cara hidup yang baru. Karena itu Alkitab berkata, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Seruan pertobatan oleh Yohanes menjadi berita penting pada zaman itu. Karena apa? Yohanes akan menyiapkan satu jalan kedatangan Mesias, Yesus Kristus, yang akan menjadi juru selamat. Itulah berita pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, siapakah Yohanes Pembaptis ini? Jemaat Tuhan, kita tahu bersama, Yohanes Pembaptis merupakan orang yang Tuhan pilih untuk menggenapi firman Tuhan. Yohanes Pembaptis merupakan anak dari Zakaria dan Elisabet. Zakaria Elisabet itu adalah saudara dari Maria yang menjadi ayah. Maria dan Yusuf yang menjadi ayah dan ibu Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sakramen baptisan air yang Yohanes sampaikan, mari kita lihat dalam ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku Yohanes membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi jemaat Tuhan, Yohanes ketika membaptis di sungai Yordan, dia berseru kepada orang-orang yang ada di wilayah itu, yang ada di Yudea, supaya mereka bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan cara hidup yang salah, supaya mereka bertobat, berubah dalam hidup. Nah, ketika berita pertobatan, berita tentang hidup baru di dalam Yesus sebagai tindakan
orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka dia memberi diri untuk dibaptis dengan air. Dan Yohanes membaptis mereka dengan air di sungai Yordan. Dan berita tentang pertobatan untuk mereka terima, supaya ketika Yesus Mesias, anak Allah yang dijanjikan, datang kepada mereka, mereka sudah menerima kabar keselamatan. Dan ketika Yesus datang kepada mereka, Yesus akan menggenapi kehendak Allah. Mari kita lihat di ayat 11 bagian berikut. Tetapi ia, ini Yesus, yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Puji Tuhan. Yang kedua, kita akan melihat baptisan Yesus. Yohanes berkata, aku menyampaikan pesan pertobatan. Dan ketika kalian bertobat, tinggalkan dosa, mengaku Yesus adalah juru selamat, maka hendaklah kamu memberi diri dibaptis. Nah, Yohanes berkata, ingat, baptisan yang aku lakukan adalah wujud pertobatan. Maka aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Nah, perhatikan jemaat Tuhan. Tetapi Yohanes ingin melanjutkan supaya ketika mereka yang sudah percaya Yesus lalu dibaptis, Yohanes mau supaya mereka mengerti bahwa ada satu pribadi, yaitu Yesus, yang akan datang kemudian dari Yohanes. Bahkan dia berkata, aku tidak layak, bahkan aku untuk melepaskan kasutnya, aku tidak layak, tidak berkenan. Karena Yohanes menyadari dia juga adalah manusia yang memiliki kesalahan. Nah, berita kedua yang penting yang kita harus pahami adalah ia Yesus yang akan datang kemudian. Apa yang dia akan lakukan? Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, kita mau melihat bahwa sakramen baptisan itu penting. Dan Yohanes menggenapi nubuatan Nabi Yesaya bahwa dia adalah suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan yang berbengkok, timbunlah jalan yang berlubang. Itulah suara di padang gurun, yaitu Yohanes. Yohanes menggenapi Nabi Yesaya, dan Yohanes melakukan tugasnya, yaitu dia ada di padang gurun, dia berseru kepada orang-orang supaya bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan di ayat yang 11, ia yang akan datang kemudian, aku tidak layak, bahkan melepaskan kasutnya aku tidak layak. Ia yang akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Yohanes itu jelas, seruan pertobatan. Supaya apa? Ketika Yesus datang, mereka menerima bukan hanya baptisan air selam sebagai tanda pertobatan, tetapi juga mereka menerima baptisan Roh Kudus yang Yesus beri kepada mereka. Jadi baptisan air itu adalah tanda pertobatan.
Saya sudah sampaikan tadi bahwa sakramen baptisan itu adalah sebuah sumpah, sebuah janji, sebuah misteri keselamatan yang dilakukan lewat tindakan memberi diri dibaptis. Dan simbol baptisan itu jelas. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita melihat Matius 3 ayat yang ke-13 sampai 17. Kita mau membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan pada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus dibaptis? Sedangkan Yohanes Pembaptis melakukan baptisan air sebagai tanda pertobatan dari dosa. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Yesus tidak berdosa. Dan ketika Yesus datang kepada Yohanes di Galilea, di Yordan, Yohanes berkata dengan jelas, "Akulah yang perlu dibaptis oleh Yesus, dan engkau yang datang kepadaku." Kenapa? Karena Yohanes melakukan baptisan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus datang lalu meminta untuk dibaptis oleh Yohanes, maka Yohanes menolak. Yohanes berkata, "Harusnya aku Yohanes yang Yesus baptis." Yesus tidak berdosa, tetapi dia memberi diri untuk dibaptis. Ini adalah menggenapi kehendak Allah. Yesus akan memulai pelayanan. Karena itu Yesus harus melakukan kehendak Allah. Yesus berpuasa 40 hari, jemaat Tuhan, sebelum dia melayani. Dan ketika Yesus berpuasa 40 hari, dia dicobai oleh iblis. 3 kali dicobai. Itu pencobaan yang hebat. Dan sebelum Yesus melayani, dia memberi diri dibaptis. Karena Yesus tahu dia harus menggenapi kehendak Allah, menggenapi kebenaran Bapa, bahwa Yesus yang lahir, Yesus yang dibaptis, Yesus yang berpuasa, dia akan masuk kepada satu fase musim kehidupan yang baru, yaitu dia akan melayani. Dan ketika Yesus pada usia 30 tahun dibaptis, dia hanya 3,5 tahun melayani di muka bumi itu. Dan 3,5 tahun melayani, Yesus menyiapkan diri terlebih dahulu. Dia berpuasa 40 hari. Dan yang paling penting adalah dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Supaya apa? Kehendak Allah. Jadi baptisan air yang dilakukan oleh Yohanes kepada penduduk Galilea, kepada orang-orang waktu itu, adalah sebuah seruan pertobatan. Seruan mereka menyambut
Yesus Mesias yang dijanjikan. Tetapi ketika Yesus pada pasal 3 ayat yang sudah kita baca 13-17, bukan seruan pertobatan. Karena Yesus tidak berdosa, tetapi untuk menggenapi kehendak Allah. Yesus menggenapi kehendak Allah, dia lahir di dunia itu menggenapi kehendak Allah. Dia disalibkan itu menggenapi kehendak Allah. Dia dikuburkan itu menggenapi kehendak Allah. Dia bangkit pada hari yang ketiga menggenapi kehendak Allah. Dia terangkat ke sorga, naik ke sorga, kembali kepada Allah Bapa menggenapi kehendak Allah. Dan Yesus akan datang kedua kali menjemput orang percaya, itu adalah menggenapi kehendak Allah. Karena itu ketika Yesus memberi diri dibaptis oleh Yohanes, dia berkata, lakukanlah supaya menggenapi kehendak Allah. Karena dia tahu tantangan yang dia akan hadapi ketika melayani. Keluhan Yesus sebelum dia melayani tidak ada. Hanya muncul dalam Alkitab satu kali. Umur 12 tahun, Yesus ada di sinagoge, ada di gereja, di rumah sembahyang orang Yahudi. 12 tahun. Itu dicatat oleh Alkitab. Di situ dia duduk bersama dengan ahli Taurat, orang-orang Farisi, pemuka agama. Di situ Yesus diskusi, ngobrol, mengutip kitab Perjanjian Lama, lalu dibacakan. Dicatat di Alkitab, Yesus pada umur 12 ada di sinagoge, di rumah sembahyang orang Yahudi. Setelah itu tidak diceritakan. Baru diceritakan pada usia dia 30 tahun. Di situ Yesus akan memulai menggenapi kehendak Allah. Yang akhirnya dia harus mati di kayu salib. Tapi sebelum dia melakukan kehendak Allah, dia mati pada hari Jumat, dia bangkit pada hari Minggu. Lalu kita peringati Jumat Agung, kita peringati Minggu Paskah, kita peringati kenaikan Yesus ke surga. Dia menyiapkan diri, yaitu memberi diri dibaptis. Karena dia tahu dia akan menghadapi pencobaan yang belum pernah dia alami. Pencobaan yang belum pernah terjadi, dia akan alami itu. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu mengerti bahwa kita yang sudah percaya kepada Yesus, hendaklah kita menggenapi kehendak Allah. Yesus memberi diri untuk dibaptis. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan Yesus, dia memberi diri dibaptis untuk menyiapkan diri melayani, menggenapi kehendak Allah, yaitu melayani. Hari ini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen baptisan air adalah sumpah janji kita di hadapan Tuhan, supaya rahasia keselamatan disingkapkan, dibukakan, bahwa Mesias akan datang. Dan Yohanes diberi tugas menyiapkan diri, membuka jalan. Orang bertobat terlebih dahulu, orang percaya Yesus, lalu mereka beri diri baptis. Dan ketika Yesus datang, maka di sini jelas dikatakan bahwa Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sakramen yang Yesus ajarkan adalah baptisan. Karena itu adalah komitmen pertobatan kita dan menyiapkan diri kita untuk masuk dalam rencana Allah yang besar. Amin. Supaya hidup kita Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Ketika saya bertobat tahun 95, tanggal 15 Mei, bertobat adalah perubahan sikap hati, pikiran. Yang tadinya saya pemabuk, tadinya saya perokok, tadinya saya kalau sopir suka berantem, orang yang saya yang salah karena saya nabrak orang, saya duluan turun, ambil kunci ban, angkat tangan untuk menghajar orang. Supaya apa? Saya menang, saya salah.
Itu perilaku saya. Saya di Jakarta, daerah Jakarta Barat, punya teman-teman dari suku Ambon, dari suku Sangir, yang mereka tinggal di Priuk, penguasa Priuk, penguasa Cengkareng, dengan cara hidupnya. Saya bergaul dengan mereka. Itulah yang Yohanes serukan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bukan hanya air sudah dekat, tetapi kerajaan Allah sudah dekat. Maka saya membuat keputusan diri untuk tinggalkan rokok, tinggalkan mabuk itu, tinggalkan berantem itu. Dan disitulah saya hidup baru di dalam Tuhan. Dan sejak itu, ketika saya sudah bertobat, saya sudah diselamatkan, saya memberi diri dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah, supaya saya melayani Tuhan. Amin. Supaya setiap kita yang sudah bertobat, yang sudah dibaptis, melayani Tuhan. Yang tadinya kita hidup dengan tujuan diri sendiri, tetapi ketika kita dibaptis, melayani tujuan Tuhan. Dan sampai hari ini saya hitung-hitung hampir 30 tahun, 31 tahun mengikut Tuhan. Pikul salib setiap hari. Masih ada gak tantangan saya berteman dengan orang yang merokok? Banyak. Tantangan orang yang mabuk? Banyak. Tantangan orang yang berantem? Banyak. Tetapi perubahan pertobatan adalah hati kita, pikiran kita yang dikuduskan. Karena itu tidak ada cara lain. Ketika kita sudah di dalam Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Kita harus melakukan perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes menyiapkan jalan untuk Mesias, yaitu Yesus, dengan berseru di padang gurun supaya bertobat dan hendak memberi diri dibaptis. Dan Yesus Mesias sudah datang. Yohanes berkata, aku tidak layak membuka kasutnya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yesus tidak pernah membaptis air. Tidak pernah. Tidak dicatat. Karena tujuan Yesus bukan menjadi pembaptis seperti Yohanes. Tujuan Yesus adalah untuk menyelamatkan. Tujuan Yesus untuk mencari yang terhilang. Karena itu fokus Yesus ketika dia sudah dibaptis, dia tidak membaptis. Yang dia lakukan adalah dia menjadi juru selamat. Mari kita lihat dalam Yohanes. Yohanes pasal 1. Saya akan baca untuk kita mulai dari ayat 23. Yohanes pasal 1 ayat 23 dan seterusnya. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Ayat selanjutnya, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Perhatikan jemaat Tuhan. Setelah Yohanes membaptis, orang bertanya, apakah engkau Mesias? Engkau Nabi? Bukan. Aku orang yang Yesaya nubuatkan, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan lihat ayat 29. Perhatikan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya
Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kepadamu, daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan di kepada Israel. Selanjutnya, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini anak Allah. Puji Tuhan. Yohanes dalam pasal yang pertama, kita tahu dalam pasal pertama itu bicara tentang firman telah menjadi manusia dan diam di antara kamu. Itu bicara tentang Yesus. Dan di pasal 1 yang kita baca, Yohanes hendak menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku Yohanes membaptis dengan air, menyiapkan jalan supaya Mesias Yesus yang akan datang. Dia dikatakan supaya menghapus dosa. Sangat jelas di ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus datang menghapus dosa dunia. Karena itu dia tidak pernah membaptis. Karena tujuannya jelas. Bapa di sorga mengutus Yesus untuk menyelamatkan yang berdosa, menghapus dosa. Karena itu Yohanes sudah siapkan jalan. Hei kamu orang Galilea, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Karena Yesus akan datang. Dia akan menghapus dosa manusia, dunia. Dan dikatakan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-31, ini penting. Setelah Yesus datang menghapus dosa manusia, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air, supaya ia, Yesus, dinyatakan kepada Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus harus dinyatakan di tengah-tengah Israel. Bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus menghapus dosa. Itu yang menjadi berita penting. Setelah kita bertobat tinggalkan dosa, kita harus sadar Yesus itu harus dinyatakan di tengah Israel. Tetapi apakah semua orang menerima? Tidak. Karena itu Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, jemaat Tuhan. Mari hari ini kita mau memiliki satu kebenaran firman Tuhan tentang sakramen baptisan air, yang adalah sumpah, yang adalah janji kita kepada Tuhan, supaya kita melakukan kehendak Allah. Amin. Hidup kita berapapun umur yang Tuhan percayakan. Saya tahun ini berjalan 50 tahun. Nanti bulan Oktober genap 50. Apapun bentuk pekerjaan, apapun bentuk usaha kita, apapun hidup kita hari ini, ingat, untuk melakukan kehendak Allah, bukan yang lain. Jadi kalau hari ini
kita masih melakukan dosa, masih menipu, masih kasar, masih berpikir jahat, bertobatlah. Sebab tanpa pertobatan kita tidak akan bisa melihat Mesias yang datang menjadi penebus dosa. Kita tidak akan melihat Yesus datang dan membaptis dengan Roh Kudus. Kita lihat dalam Kisah pasal 2. Yesus datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi Yesus juga, Dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Saya akan baca Kisah 1 ayat 8 terlebih dahulu. Oke. Dari ayat 7, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita lihat di ayat pasal 2 ayat 1. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Perhatikan jemaat Tuhan. Dalam Injil Matius, dalam Injil Yohanes, seruan Yohanes adalah pertobatan dari dosa. Yohanes mau supaya hidup mereka bertobat, supaya siap menyambut Yesus Mesias yang akan datang. Dan Mesias yang akan datang itu akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Perhatikan di ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang Yesus yang adalah Juru Selamat, menghapus dosa manusia, itu sudah terjadi, sudah digenapi. Dia lahir, amin. Dia menjadi Juru Selamat. Yesus mati, kita peringati Jumat Agung. Yesus bangkit dari kuburan, kita peringati Minggu Paskah. Dan yang belum digenapi waktu itu adalah Yesus datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Itu belum terjadi dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baru digenapi di kitab Kisah Para Rasul. Ketika apa? Mereka semua memberi diri dibaptis. Mereka semua bertobat, percaya kepada Yesus dan mau melakukan kehendak Allah. Dan ekspresi melakukan kehendak Allah, mereka mau melayani Tuhan. Amin. Dan ketika mereka berkumpul berdoa bersama di kamar loteng Yerusalem, dalam Kisah Rasul pasal 1, ada 500 orang yang tadinya bersama menyaksikan Yesus naik ke sorga. Dan mereka berdoa bersama. Tetapi yang bertahan sampai pada hari ke-50, hari Pentakosta, hanya 120 orang. Sisanya kembali ke kampung halaman. Sisanya kembali hidup dengan tujuannya sendiri. Tetapi 120 orang itu, kisah 2 ini digenapi bahwa mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan lidah-lidah api itu hinggap di kepala mereka.
orang yang melakukan kehendak Allah. Matius 28 ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, maka mereka menerima penggenapan baptisan Roh Kudus. Murid-murid 120 orang, artinya kesudahan kedagingan. 120 itu angka kesudahan kedagingan. Untuk menerima perkara dari Roh Kudus, kedagingan ini harus dihancurkan. Berita pertobatan itu harus menjadi berita utama dalam hidup setiap kita. Kita harus terus bertobat dari cara berpikir kita yang salah. Kita harus terus bertobat dari cara tindakan kita yang salah. Karena itu, kita harus membuat keputusan bahwa sakramen baptisan air adalah perintah Tuhan Yesus. Dan Yohanes menyerukan itu supaya ada pertobatan. Hari ini jemaat Tuhan, seberapa lama kita mengikut Tuhan, berita tentang pertobatan, pembaharuan budi pikiran kita haruslah menjadi berita utama hari lepas hari. Karena daging ini Bapak Ibu inginnya kita turuti. Karena itu dari 500 orang yang mengikut Yesus bertahan hanya 120. Karena mereka diseleksi. Hobinya masih ingin dipertahankan, balik ke hobinya. Ingin jadi kaya, bekerja usaha, balik ke usahanya. Tidak bisa meninggalkan kedagingan. Karena itu, mari orang yang sudah percaya Yesus, dia harus bertobat. Tinggalkan dosa. Dan ekspresi orang yang bertobat, dia melakukan kehendak Allah, yaitu memberi diri dibaptis. Tujuannya ketika kita dibaptis untuk menyiapkan diri kita melayani Tuhan. Karena kita tahu Yesus disiapkan oleh Bapa untuk melayani selama 3,5 tahun. Dan dia memberi diri dibaptis. Dan ketika dia dibaptis, cobaan padang gurun, cobaan cemooh, bahkan puncaknya dia disalibkan. Jadi jemaat Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketika kita dibaptis, jangan berpikir kita enak hidup ini. Itulah kata Tuhan, pikulah salib. Kedagingan kita harus kita potong, kita pangkas supaya kita menerima setiap hari pekerjaan Allah Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus dicurahkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan. Hanya orang yang hatinya bertobat, pikirannya berubah, dialah yang siap menyambut Mesias Yesus dengan berbagai mujizat. Dan Yesus sediakan pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain ketumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya itu berkata, dan digenapi di dalam Yohanes, dia menyerukan pertobatan. Dan sakramen yang penting juga adalah sakramen perjamuan kudus. Itu yang Yesus ajarkan. Kita akan membahas itu di minggu ke depan. Sakramen penyerahan anak. Dan Yesus 12 tahun ada di sinagoge. Apa penerapannya dalam hidup kita? Sebagai gereja penyebaran Injil meyakini baptisan air itu adalah sakramen penting. Dan semua jemaat yang di atas 12 tahun kita lakukan pembinaan untuk memahami itu. Anak di bawah 12 tahun kita tidak membaptis secara selam. Yang kita lakukan adalah penyerahan anak. Seperti Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka yang ampunnya kerajaan sorga. Berita pertobatan kerajaan sorga itu kepada orang-orang dewasa, mereka yang sudah besar, yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi mereka masih punya keinginan dunia. Dan hari ini kita berdoa bersama supaya baptisan air menjadi sakramen penting bagi kita.
Kesempatan ini saya sebagai gembala berdoa dan mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Allah. Kita akan berdoa bersama. Bagi jemaat yang belum dibaptis, kita doakan supaya berita pertobatan, supaya penggenapan kehendak Allah, yaitu Yesus yang datang kemudian membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, untuk kita siap masuk dalam setiap pelayanan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, tetapi untuk hidup melayani Tuhan, hidup untuk berbuah, sebagaimana tema jemaat tahun 2025, hidup yang berbuah. Yohanes berkata kepada orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, hendaklah menghasilkan buah pertobatan. Buah pertobatan. Dan kita mau tahun 2025, buah pertobatan kita lah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Pertobatan dalam hidup kita yang kita ekspresikan dalam hal hidup sehari-hari. Orang yang bertobat paling sederhana adalah dia komitmen beribadah. Ibadah itu penting, jemaat Tuhan. Orang yang sudah di dalam Tuhan, dia punya komitmen membaca Alkitab. Sebab Alkitab yang menjadi jaminan makanan rohani yang menyehatkan. Mazmur 119 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih selain menjaganya dengan firman Tuhan. Pergaulan anak kita tidak bisa jaga 24 jam sehari. Tetapi ketika mereka hidup di dalam terang firman, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Maka ketika anak kita melangkah, hidup kita melangkah dalam usaha pekerjaan, ketika kita diterangi oleh firman, maka kita tidak akan tersesat. Amin. Mari kita punya komitmen di jemaat, baca Alkitab 3 pasal sehari untuk makanan rohani kita. Ketika memberi makanan rohani, maka setiap kita imannya sehat. Amin. Kita tidak mudah diombang-ambingkan, kita tidak mudah kecewa mengikut Tuhan karena pengenalan akan Tuhan. Sama seperti Yohanes, dia memberitakan berita pertobatan, yaitu mereka tinggalkan dosa, lalu memberi diri dibaptis. Yohanes mau mengajak supaya orang yang sudah percaya kepada berita pertobatan bertemu dengan Yesus. Karena itu Yohanes yang sudah kita baca, Yesus adalah juru selamat yang menghapus dosa. Dan yang kedua, Yesus harus dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Hari ini kita butuh Yesus dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Yesus dinyatakan dalam rumah tangga kita. Yesus dinyatakan dalam usaha pekerjaan kita. Itu yang kita harus lakukan. Setiap hari mengizinkan Yesus nyata dalam hidup kita. Mujizatnya nyata, kuasanya nyata, berkatnya nyata. Semua itu sepadan. Ketika kita bertobat, tinggalkan dosa, kita terima hidup yang baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Dan hendaklah beri dirimu dibaptis. Jemaat Tuhan, kita doakan. Rencana Pak Denny tanggal 22 minggu depan akan memberi diri untuk dibaptis. Sakramen, mengambil sumpah janji pribadi kepada Tuhan untuk hidupnya menggenapi kehendak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.